الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Bini'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan majelis ilmu kita terkait dengan hukum-hukum di dalam ekonomi Islam atau di dalam muamalah Islam. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar daripada ekonomi Islam terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mengatur atau memberikan batasan terkait dengan aktivitas ekonomi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu dengan aturan ini ingin menguji kita sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan itu bagaimana menguji kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apakah kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau termasuk di antara yang ingkar terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita sebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik. Dengan aturan itu Allah menginginkan kepada kita agar bagaimana aktivitas muamalah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan stabil, bahwa tidak ada yang saling menzalimi satu sama lain. Karena kalau manusia dibiarkan bebas, maka terkadang ada sifat-sifat kecenderungan kepada manusia untuk menindas orang lain, atau dia merasa hebat, merasa kuat, sehingga bisa saja menzalimi orang lain dengan kehebatan, dengan kekuatan yang dia punya. Tapi kalau ada aturan, maka aturan ini menjadi pembatas. Maka aturan inilah yang kemudian memberikan nilai-nilai kebaikan, memberikan nilai-nilai keadilan, memberikan nilai-nilai maslahat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah akhlak-akhlak dasar yang dimiliki daripada nilai muamalah Islam. Jadi salah satu yang menjadikan muamalah Islam atau ekonomi Islam ini memiliki nilai lebih, yaitu adalah perhatian terhadap nilai akhlak. Nah, jadi dulu ketika Eropa dan Barat mereka meninggalkan gereja, meninggalkan tempat-tempat ibadah, karena itu dianggap sebagai doktrin yang memundurkan kehidupan, maka kemudian mereka melakukan atau membuat semacam sistem yang murni sesuai dengan akal pikiran manusia. Akhirnya berkembanglah istilah kapitalisme, sosialisme. Nah, sistem ini murni melihat kepada kemaslahatan akal. Jadi melepaskan daripada nilai-nilai agama. Jadi tidak terikat oleh aturan agama. Kenapa? Karena ada istilah zaman kegelapan di Eropa. Mereka didoktrin oleh agama dan mereka menganggap agama itu menjadikan mereka gelap. Maka kemudian mereka berusaha untuk membuat sistem yang sesuai dengan akal pikiran.
Sehingga sistem ini tentu ada baiknya, karena akal itu berpikir kepada yang lebih baik. Tetapi sistem ini tidak lepas dari kelemahan. Kenapa? Karena terkadang lepas daripada nilai-nilai akhlak. Jadi tidak ada tuntunan syariat di dalamnya, tidak ada tuntunan agama di dalamnya. Maka kemudian memunculkan orang-orang yang kemudian menjadi rakus, murni materi, murni dunia. Itulah yang menyebabkan kemudian munculnya sistem-sistem yang memang betul-betul hanya mengejar daripada materi saja, materialistis. Dan ketika para ilmuwan Islam melihat bahwa sistem ini memiliki banyak kelemahan, karena ini hanya murni dari sisi akal saja, melihat kemaslahatan secara rasional saja, maka kemudian para ulama-ulama Islam berusaha untuk memunculkan nilai-nilai muamalah dari Al-Quran dan juga dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ekonomi Islam ini walaupun istilahnya baru barangkali, tetapi secara nilai dasar itu sudah diterapkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dipraktekkan. Maka bagaimana akhlak-akhlak Nabi dalam bermuamalah, bagaimana akhlak-akhlak Nabi dalam berekonomi, dalam jual beli. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh tauladan yang sangat baik. Pertama, dari segi muamalah Nabi mengajarkan persamaan. Jadi dari aspek ekonomi, aspek muamalah, bahwa Nabi mengajarkan keadilan, persamaan. Jadi di situ ada nilai-nilai memandang dari sisi kemanusiaan, tidak hanya terkait dengan keyakinan, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang dengan cara yang baik. Maka oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah tidak hanya sesama Muslim, tetapi non Muslim yang ada di Madinah. Nabi juga melakukan muamalah. Seperti misalnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin, bahwa Nabi SAW membeli makanan daripada orang Yahudi. Warahanahu dir'an, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan daripada baju besinya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara muamalah Bapak Ibu Islam itu terbuka. Jadi kalau untuk perkara ekonomi, perkara muamalah, itu kita Islam ini terbuka kepada siapa saja. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dalam muamalah secara umum diperintahkan untuk menghargai siapa saja. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada orang-orang non-Muslim yang ada di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah. Nabi memberikan jaminan bahwa mereka punya hak yang sama sebagai sesama anak bangsa daripada Madinah ketika itu. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man adzalimiyan faqad azani." Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, yaitu orang non-Muslim yang ada di Madinah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan menyakiti aku. Nah, begitulah Nabi berkasih sayang terhadap sesama manusia. Dan ini sejalan dengan nilai Al-Quran. Al-Quran mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Maka secara asli penciptaan kita sebagai manusia, kita ini semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pertama melihat manusia ini dari sisi kemanusiaan. Maka juga diriwayatkan bahwa Nabi pernah duduk bersama dengan para sahabat, lalu kemudian lewatlah jenazah orang Yahudi, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Nah, maka sahabat mengatakan, innahu janazatu Yahudiyyin ya Rasulullah.
itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa nafsan? Bukankah dia sebagai manusia?" Nah, ini nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi. Maka Islam itu tidak perlu diajarkan toleransi. Nabi sudah mengajarkan nilai-nilai toleransi 1400 tahun yang lalu. Batasannya adalah lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Nah, tapi kalau itu terkait dengan masalah keyakinan, maka disitulah ada batasan. Tapi kalau muamalah, maka itu bebas. Artinya, walaupun ada batasan, tetapi Islam itu terbuka. Contoh lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau memakai penunjuk jalan guide. Itu non Muslim. Karena dari Mekah ke Madinah ini Nabi melewati jalan yang mana jalan itu adalah jalan yang jarang dilewati oleh orang. Artinya agar Nabi tidak diketahui oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang menginginkan Nabi SAW untuk dibunuh. Nah, jadi beliau melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati. Apakah Nabi takut sehingga harus melewati jalan-jalan yang tidak lumrah? Nabi tidak takut. Jadi Nabi tidak takut. Kenapa? Ya, Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga Nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika dikepung rumahnya oleh 9 orang para tokoh pemuda-pemuda Quraisy yang ingin membunuh Nabi SAW, Nabi dini hari membuka rumahnya, melihat para pemuda itu dengan badan tegap perkasa, dengan pedang terhunus di tangan. Nabi tidak takut. Hanya Nabi membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka sebagai penghalang, di belakang mereka sebagai penghalang, dan mata mereka kemudian menjadi mengantuk, tertidur, pedang pun terjatuh. Maka Nabi sama sekali tidak takut. Maka pergilah Nabi ke Gua Thur. Gua Thur itu bukan tempat untuk bersembunyi, karena guanya kecil dan masih bisa dilihat dari luar, sehingga tidak representatif untuk bersembunyi. Memang Gua Thur ini lebih tinggi daripada Gua Hira. Kalau kita mendaki di Gua Hira mungkin butuh waktu 1 jam. Kalau Gua Thur itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Dan guanya itu kecil, hanya bisa diisi 2 orang saja. Dan kalau menunduk, orang di luar nampak yang di dalam. Makanya kan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, andaikan orang kafir yang ada di depan gua itu mereka menunduk sedikit, nampaklah kami, kata Abu Bakar. Tapi kan Allah yang menjaga, ke mereka tidak menunduk. Abu Bakar merasa khawatir, ini kalau menunduk nampak kita. Nah, tapi kata Nabi SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan sedih, jangan bimbang. Allah bersama dengan kita. Jadi, apakah Nabi takut? Nabi tidak takut. Tetapi Nabi mengajarkan bahwa dalam berdakwah ada strategi, dalam berdakwah ada perjuangan, dalam berdakwah itu ada usaha. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita ini untuk menang harus ada perjuangan, untuk sukses harus ada usaha, tidak bisa instan. Banyak anak-anak muda sekarang maunya berhasil instan. Mungkin karena kebanyakan makan mie instan barangkali. Jadi maunya cepat. Nabi mengajarkan perjuangan. Harus bersusah dulu, diusir dari kota Mekah. Bahkan Nabi itu cinta dengan kota Mekah. Beliau cinta dengan negeri kelahirannya. Apa kata Nabi ketika diusir dari kota Mekah? Beliau berbicara dengan kota Mekah. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma aradtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
andaikan bukan kaumku yang mengeluarkanku darimu, aku tidak akan keluar, kata Nabi SAW. Wallahi, demi Allah, innaki la habbul biladi indi, demi Allah engkau adalah negeri yang paling aku cintai, kata Nabi SAW. Tapi dengan perjuangan Nabi, dengan usaha Nabi SAW mengajarkan kepada kita strategi, mengajarkan kepada kita usaha, maka 9 tahun Nabi di kota Mekah, di kota Madinah, Nabi membuka kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara dasar Bapak Ibu, muamalah Islam ini bersifat umum. Jadi boleh kita bertransaksi kepada siapa saja, walaupun nanti ada batasan juga, seperti ulama mengatakan menjual Al-Quran itu tidak boleh kepada sembarangan. Jual Al-Quran misalnya tidak boleh kepada non-muslim yang mana bisa saja nanti dia ini merendahkan atau meremehkan Al-Quran. Jadi tetap ada batasan. Kemudian juga jual beli terkait dengan simbol-simbol agama. Jadi kalau ada simbol terkait bahwa itu adalah agama tertentu, sebaiknya itu dilarang atau tidak dilakukan. Kenapa? Karena nanti terkait dengan masalah ritual. Tapi pada umumnya muamalah jual beli, hutang piutang itu berlaku. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan muamalah ini dengan baik kepada siapa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad yang kamu lakukan. Maka ekonomi Islam itu bersifat global, jadi menaungi secara keseluruhan. Maka oleh karena itu aturan ekonomi Islam ini siapa saja bisa menerapkan, karena dia intinya adalah bagaimana menghindarkan hal-hal yang tidak baik, menghindarkan hal-hal yang mudarat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini nilai-nilai ekonomi Islam itu sudah diterapkan di banyak negara-negara yang minoritas Muslim. Di Australia, di Inggris, di sana banyak sudah kajian-kajian ekonomi Islam, kemudian juga bank-bank Islam beroperasi. Itu menunjukkan bahwa aturan Islam itu terbuka secara global, terbuka secara umum. Itulah yang dapat kita sampaikan, dapat kita kaji. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf bila itu wal hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.